Aksi Adaro spin-off AAI menimbulkan banyak asumsi di kalangan investor, mulai dari prospek baik Adaro maupun AAI. Begitu juga banyak yang mempertanyakan nanti valuasi Adaro seperti apa, berkaitan juga dengan mekanisme pembelian saham AAI seperti apa, dan masih banyak lagi. Termasuk salah satunya adalah tentang isu pembagian dividen menjelang spin-off AAI dari Adaro. Tuliskan tanggapan dan pandangan ataupun informasi terbaru yang Anda dapatkan di kolom komentar untuk melengkapi informasi kita semua. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Pada kesempatan ini, fokus pembahasan kita mengacu kepada pembagian dividen Adaro sebelum spin-off Adaro Andalan Indonesia. Nah, kita tahu bersama bahwa Adaro Energi Indonesia ini adalah emiten yang rutin membagikan dividen dengan dividen yield yang sangat menarik. Nah, kalau kita lihat di sini kan terpantau ya, bahkan dari catatan histori pembagian dividen dari Adaro, itu sejak 2020 dia rutin membagikan dividen 2 kali dalam setahun. Sekalipun memang tahun-tahun sebelumnya dia hanya 1 kali membagikan dividen dalam 1 tahun. Sudah sekian tahun membagikan dividen dengan dividen yield yang lumayan besar, menjadikan Adaro merupakan salah satu emiten yang masuk dalam dividen investing dan termasuk yang terbaik ya, salah satu yang terbaik dalam dividen investing. Kita akan coba fokus membahas sekarang ini berkaitan dengan isu pembagian dividen jumbo dari Adaro menjelang spin-off untuk AAI seperti apa. Kita tahu bahwa dari isu-isu yang ada edar, ini akan membagikan dividen jumbo. Bahkan diprediksi kisaran untuk dividen per share-nya itu di kisaran 700 sampai 1.300 rupiah. Tentu prediksi angka 700 sampai dengan 1.300 ini merupakan dividen yang jumbo untuk Adaro, karena kalau kita lihat ya 3 tahun terakhir ini Adaro secara dividen per share-nya hanya yang paling tinggi itu di tahun 2022 kemarin 492 dividen per share-nya. Nah, kalau dia membagikan yang paling rendah seperti prediksi itu di 700, tentu ini merupakan juga dividen yang sangat jumbo karena hampir 2 kali lipat dari pembagian dividen per share di tahun 2022 kemarin, tahun buku 2022 kemarin ya. Nah, coba ya kita akan hitung-hitungan sebelum kita membahas, mengkaji apakah ini peluang atau justru bisa menjadi jebakan. Oke, kita mulai dulu dari yang terendahnya. Kalau dia membagikan dividen per share-nya 700 rupiah, maka kita bagi dengan harga sekarang ini ada di 3.850. Bisa Anda lihat di sini untuk potensi dividen yield-nya itu ada di 18,1%. Nah, ini tentu sangat jumbo jika kita ambil dari prediksi terendahnya di 700. Nah, bagaimana kalau kita ambil di tertingginya 1.300? Ini memang hanya prediksi ya. Namun tentu prediksi ini juga bisa menjadi dasar untuk kita membahas apakah ini menjadi peluang ataukah justru sebagai jebakan. Oke, kita lanjut ya. Dengan prediksinya tertinggi bisa dapat 1.300 untuk dividen per share-nya, maka jika kita bagi dengan harga sekarang ini 3.850, bisa Anda lihat di sini potensi dividen yield-nya mencapai 33,7%. Jadi dari prediksi ini, dari terendahnya di 18% dan tertingginya di 33%. Tentunya di 18% saja itu sudah merupakan satu dividen yang jumbo ya. Dan kita tahu bersama kan info yang didapat jika itu benar bahwa pembagian dividen ini merupakan juga kebijakan dari manajemen agar supaya ketika nanti AAI di IPO-kan ditawarkan kepada pemegang saham di Adaro itu rata-rata punya
cash untuk membeli saham AAI. Tentunya ini memang akan jadi hal yang sangat menarik ya jika demikian terjadi, bahwa dividen jumbo ini dibagikan untuk supaya para holder Adaro ini punya cash untuk membeli saham AAI, yang kalau terpantau di sini kan bisa Anda lihat untuk pemegang saham Adaro itu 4 bulan terakhir ini terus mengalami penurunan. Yang besar kemungkinan mereka ini berkurang karena take profit ya setelah Adaro naik cukup tinggi di year to date ini. Dari info yang ada, kisaran tanggal 18 Oktober nanti Adaro akan melaksanakan RUPS LB atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang tentunya yang akan menjadi topik utama di situ adalah membahas tentang spin-off AAI dari Adaro, yang di dalamnya tentu masuk pada mekanismenya seperti apa, dan salah satunya yang pasti akan dibahas adalah pembagian dividen menjelang spin-off AAI dari Adaro. Nah, ini teman-teman ya, yang pertama memang ini bisa menjadi peluang. Kenapa tidak? Karena ketika kita memberi di harga sekarang ini, tentunya kan sebenarnya ini banyak sekali investor memperhatikan dan terus mengikuti perkembangan dari aksi Adaro spin-off AAI ini, yang tentunya berniat untuk mencari peluang dengan kepastian yang ada. Tapi tentu sekarang masih serba banyak, hanya masih sebatas ya asumsi saja. Ya mungkin khusus bagi mereka yang lain mungkin sudah dapat info yang sifatnya A1, artinya info yang sangat-sangat terpercaya, ya mereka tentu sudah ngambil langkah di sini. Tapi untuk para investor retail tentu di sini jadi pertanyaan, apakah ini bisa jadi peluang? Karena kalau beli di harga sekarang ini 3.850, kemudian misalkan dia naik ya, dia naik lagi entah kali 10% sampai nanti ketika ada keputusannya, ditambah dengan tadi dividen yield yang akan didapat berpotensi antara 18% sampai 33%, tentu ini merupakan suatu hal yang sangat menarik. Ya, dan jika ini pasti tentu banyak orang akan tertarik karena ya tergiur dengan yield yang seperti itu antara 18 sampai 33%. Nah, ini yang pertama ya, ini bisa jadi peluang. Tapi kalau kita belum mendapat informasi yang jelas tentang mekanisme spin-off AAI itu seperti apa, termasuk berkaitan dengan topik yang sedang kita bahas sekarang ini, pembagian dividen yang ada. Nah, kemungkinan yang kedua, teman-teman, ini justru bisa menjadi jebakan ya. Jebakannya dalam artian kata seperti ini. Jika kita membeli di harga sekarang ini ya, harga sekarang ini kan kita tahu ya, saat video ini direkam di kisaran 3.850. Nah, jika kita membeli di harga sekarang ini, ya oke lah, misalnya kemungkinan yang paling sedang saja ya, entahkah dia naik atau turun, kita anggap saja ya tidak naik ya, dia sideways sampai dengan pembagian dividen nanti, dan kita dapat kemudian dividen itu, kita dapat dividen di kisaran 18 sampai 33%. Tentu ini merupakan suatu hal yang di satu sisi menarik, tapi ini bisa menjadi jebakan. Kenapa? Karena jika kita dapat, yang paling tinggi dividen yieldnya 33%, jadi di kisaran 1.300. Namun kan kita tahu biasanya ex-debt ini bisa koreksi yang cukup dalam, yang bisa membuat banyak investor-investor, apalagi investor retail, bisa jadi justru akan panic sell. Sementara mungkin setelah pembagian dividen ini, ya, ini mungkin ya, karena memang belum tahu seperti apa. Setelah pembagian dividen ini bisa jadi, mungkin masih ada butuh waktu 1, 2, 3 minggu, atau mungkin 1 bulan baru pembayaran dividen yang mungkin disusul dengan penawaran
saham dari AAI yang kita belum tahu ya berapa besarannya, juga kita belum tahu penjatahannya seperti apa, ya itu memang kita belum tahu. Jadi di angka pun kita dapat 33%, kalau malah dia koreksi lagi setelah dia ex-date, dia koreksi, dia turun, yang besar kemungkinan bahkan bisa sampai di 33% ini, ataupun dia lebih dari 33%. Artinya kalau harga Adaro 3.850 ini kan, kalau dia turun 1.300 yang merupakan angka 33% ini, berarti Adaro kan tinggal harganya nanti, ini hanya prediksi ya teman-teman, harganya nanti bisa jadi tinggal 2.550 ya, bisa jadi ya kalau dia sampai koreksi kurang lebih sama dengan dividen yang dibagikan. Jadi kan akhirnya setelah terjadi demikian, maka yaitu justru sebenarnya ini bisa menjadi jebakan yang mungkin memang jadi peluang bagi mereka yang sudah masuk di saat Adaro di harga-harga 2000-an ya, 2.400, 2.300. Tentu itu yang masih menjadi suatu hal yang menarik karena mereka memang sudah masuk di harga bawah. Tapi kalau bagi yang baru masuk sekarang di harga 3.850, kemudian sampai nanti di ex-date-nya, kemudian koreksi sebesar yang dibagikan dividennya itu 1.300, maka kan ujung-ujungnya harga Adaro akan ada di harga 2.550. Nah, di sini di harga 2.550 ini, di sini sebenarnya posisi dari holder Adaro itu jadi dilema. Dilemanya karena apa? Ya, di sini kan harus tahan saham ini ya. Kan ini memang harus tahan ya setelah ex-date ini kan, setelah dia pengumuman itu kan saya berasumsi untuk nanti yang bisa membeli saham AAI kemungkinan hanya mereka yang terdaftar setelah melewati ex-date ini. Kalau saya sih memprediksi ya, bisa salah bisa benar ya teman-teman, bisa cari info, pelajari lebih lagi. Saya tertarik bahas ini untuk jadi pembelajaran saja sih. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya pemahaman lain, silakan Anda tulis di kolom komentar. Tapi versi saya, untuk nanti holder Adaro yang bisa membeli saham AAI, saya yakin mereka adalah yang menahan sampai melewati masa ex-date. Tidak menutup kemungkinan mereka yang menahan sampai di pembayaran dividen nanti. Nah, ini cuma prediksi sih teman-teman. Silakan Anda juga mempelajari, menganalisa lebih dalam lagi. Jadi kan akan jadi dilema ya, dijual salah, tidak dijual salah. Dijual di harga 2.550, ya sama saja kan, cuma tinggal menunggu dividen, jadi sama tidak dapat keuntungan apa-apa. Tapi kalau dijual juga, kemungkinan tidak mendapat kesempatan untuk memesan saham AAI. Ya walaupun memang ada sebagian yang berpikir ya, kenapa kalau kita memang mau saham AAI, nanti beli setelah di IPO. Ya iya, itu memang bisa juga, tetapi kan bisa ketinggalan peluang karena tidak menutup kemungkinan harga yang ditawarkan itu bisa jadi berbeda dengan ketika nanti AAI ini langsung IPO. Bisa jadi ya seperti IPO yang lain, bisa jadi dia langsung arah, dan tentu yang membeli nanti setelah dia IPO itu bisa jadi kan ketinggalan ya. Jadi kembali lagi memang ini akan jadi dilema ya, akan dilema, tidak dijual kemungkinan akan makin turun harga Adaro, bahkan bisa lebih di bawah dari 2.550 ini, karena secara hitung-hitungan kan Adaro itu akan jadi kurang menarik dari segi valuasinya. Ya, akan lebih kurang menarik dari segi valuasinya dibanding dengan saat AAI masih ada di Adaro Energi Indonesia ini. Jadi ya kemungkinan orang-orang mulai akan berpikir untuk jual. Tapi kalau jual tidak dapat kesempatan memesan saham AAI. Jadi ini akan menjadi dilema. Intinya panjang dan lebar mungkin yang perlu kita analisa. Yang terpenting di sini kalau bagi saya sendiri ya, antara peluang dan jebakan di sini kita perlu menyikapi dengan benar. Kalaupun Anda masih ragu, sebaiknya jangan sampai, apalagi kalau Anda all in ya. Tapi kalaupun memang Anda sudah punya keyakinan dan memang mungkin Anda sudah dapat informasi yang tepat ya, bisa saja Anda mengambil keputusan untuk all in atau apalah sesuai dengan keyakinan Anda sendiri. Intinya pesannya sekarang ini jangan kita cuma tergiur ya dividen yield yang jumbo, tetapi kita tidak
memperhitungkan atau tidak menganalisa kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Sekalipun apa yang saya bahas ini memang bukanlah suatu hal yang pasti terjadi, tetapi setidaknya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi tambahan informasi untuk Anda dalam menganalisa, untuk Anda menemukan keyakinan apakah Anda yang sudah punya saham Adaro ini apakah memang akan take profit sekarang, ataupun Anda memang berniat memang nanti supaya dapat kesempatan memesan langsung saham AAI karena sebagai holder Adaro, ataukah mungkin memang ya Anda sudah punya rencana-rencana yang lain. Ya intinya hanya mau mengajak untuk segala sesuatu termasuk keputusan berkaitan dengan Adaro ini Anda buat, Anda ambil, Anda terapkan sesuai dengan hasil analisa yang mendalam agar supaya Anda tidak mengalami kerugian, apalagi Anda kemudian terjebak dengan pilihan yang tidak memperhitungkan dengan matang-matang. Oke, mungkin itu saja dulu yang bisa dibagikan sekarang ini. Tetap semangat dalam berinvestasi. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.